Salam semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul kembali. Pada kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mega sebagai presenter dan Ayu Silvania sebagai moderator yang akan mengisi acara webinar malam ini dengan tema tips suka belajar matematika. Suka belajar matematika, maaf lupa. Waktu dan tempat Ibu persilakan kepada Bu Mega sama Ayu. Ya, terima kasih Bu Mariati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kepada partisipan, terima kasih yang sudah hadir malam ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah memberikan kita kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting kali ini. Adapun topik yang akan presentator kita bahas malam ini, sebelumnya saya ingin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayu Silvania Wandari. Tugas saya di sini sebagai moderator dan membimbing jalannya diskusi malam ini di Zoom meeting. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Bu Mega untuk ya. Baik. Terima kasih kepada Ibu host, Ibu Mariati, kemudian Ananda Ayu sebagai moderator yang telah memberikan waktu serta kesempatannya untuk saya memaparkan materi hari ini, yaitu tentang tips suka belajar matematika. Nah, untuk mempersingkat waktunya, langsung saja kita ke materi pembahasannya. Nah, di sini Ibu punya PowerPoint-nya. Nah, tips suka belajar matematika. Nah, mendengar judulnya saja pasti sudah terbayangkan matematika itu penuh dengan rumus, penuh dengan angka-angka yang mungkin bagi sebagian orang itu sangat mengerikan, sangat bikin nggak mau belajar matematika karena banyak rumus yang harus dihafalkan, yang harus dipahami gitu kan. Nah, di sini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita langsung masuk saja. Nah, matematika itu apa sih? Matematika itu merupakan salah satu pelajaran yang banyak dihindari oleh sebagian siswa atau ditakutkan oleh sebagian siswa atau peserta didik atau mungkin masyarakat pada umumnya karena identik dengan rumus atau perhitungan yang membuat rumit atau pusing. Jadi ketika mendengarnya saja matematika udah bikin aku mending mundur aja nih, nggak suka belajar matematika, pusing, puyeng, rumit gitu kan. Nah, oleh karena itu, mengapa matematika sangat dihindari gitu kan? Karena oleh sebab itu, jadi kenapa saya mengambil materi ini, karena sebetulnya ini juga berangkat dari pengalaman pribadi saya, yang awalnya saya itu tidak suka dengan mata pelajaran matematika. Kok bisa? Nah, sekarang saya sendiri malah menjadi seorang guru matematika di SMA PGRI Rancaikek. Padahal awalnya ketika saya sekolah saya tidak begitu suka atau malah tidak suka dengan pelajaran matematika gitu kan. Akhirnya apa yang membuat saya bisa menyukai pelajaran matematika itu? Bagaimana sih triknya? Bagaimana sih caranya? Terus ada beberapa tipsnya agar kita suka belajar matematika. Yang pertama, itu kita harus yakin kalau semua yang kita pelajari itu pasti ada manfaatnya. Dari keyakinan itu, kita pasti ke semua hal atau ke semua mata pelajaran atau ke semua hal yang mungkin saja kita tidak sukai, bisa jadi sedikit agak suka. Karena kita sudah yakin dulu. Walaupun misalkan kita tidak suka, kalau kita sudah tahu manfaatnya ke depannya,
pasti kita perlahan-lahan menyukai hal itu. Kemudian sukai salah satu di antara semua materi yang ada di dalam pelajaran matematika. Ini untuk matematika ya. Mungkin ketika belajar matematika itu tidak semuanya kan kita benci kan. Pasti ada beberapa yang, oh ini mah seru gening, oh ini mah menyenangkan, oh ini mah mudah dipahami. Kan nggak akan semuanya. Nah, kita sukai aja dulu mana yang menurut kita mudah. Ketika kita suka salah satunya, pasti akan merembet ke yang lainnya. Karena bisa jadi ketika kita menyukai salah satunya, yang lainnya juga pasti mengikuti. Oh, triknya gini nih, kalau misalkan belajar matriks nih, oh tinggal dikalikan atau tinggal dijumlahkan sesuai dengan baris dan kolomnya. Kita sukai aja itu, satu aja dulu, nanti yang lainnya mengikuti. Kemudian yang ketiga, bisa juga kagum atau mulai dari menyukai pengajar dalam menyampaikan materinya. Nih, kebanyakan kalau pengalaman saya dulu bukan menyukai pelajarannya dulu, tapi menyukai pengajarnya dulu. Bukan berarti bapak atau ibunya ganteng atau kayak gimana ya, bukan. Tapi cara menyampaikannya, cara menyampaikan mata pelajarannya itu seperti apa, menyenangkankah, kemudian santaikah, atau bagaimana. Nah, dulu saya menyukai salah satu pengajarnya karena pembawaannya itu yang tenang, santai, kemudian mudah dipahami. Akhirnya saya menjadi suka ke pelajaran matematika itu karena beliau menyampaikannya itu dengan santai gitu. Nah, ketika saya suka ke pengajarnya, otomatis mau tidak mau pasti saya harus menyukai pelajarannya. Jadi mulai dari situ kita bisa mulai suka dengan pelajarannya. Kemudian yang keempat, mencoba. Tidak semua yang kita hindari itu akan menjadi hal yang buruk. Nah, kita coba dulu aja. Kita coba untuk pahami. Kalau tidak paham, berhenti aja dulu, nggak apa-apa. Nanti dicoba lagi. Nanti dicoba lagi. Jangan ketika baru satu kali mencoba, udah nggak mau pusing. Rumusnya juga bingung yang mana. Jangan. Kita coba aja dulu. Masalah hasil akhirnya kita bakalan jatuh cinta banget sama matematika atau enggak itu tidak jadi masalah. Yang penting kita sudah mencoba dulu matematika itu, oh kayak gini, atau misalkan pelajaran yang lainnya, oh jadi kayak gini. Yang penting kita coba dulu. Kemudian itu tidak akan menjadi hal yang buruk. Apa salahnya mencoba? Semuanya ketika kita coba bisa jadi itu hal yang baik dan tidak ada tidak menjadi salah satu beban gitu atau salah ketika kita mencoba sesuatu. Yang penting yang kita coba itu hal yang baik, bukan hal yang buruk atau hal yang positif gitu. Kemudian yang terakhir, belajar matematika itu bisa menyenangkan jika dari pikiran kitanya sudah yakin bahwa kita pasti bisa. Nah, kebanyakan mindset dari seseorang itu udah bilang, susah nih, ya udah, berarti pola pikirnya itu udah bakalan susah gitu. Padahal bisa aja kan dari niat awalnya atau pikiran kitanya itu mudah, walaupun memang susah, tapi kan kalau kitanya bilang mudah, setidaknya kita kayak memotivasi diri kita sendiri dulu bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari itu bisa jadi hal yang mudah ketika kita berusaha untuk mencobanya gitu. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tips gimana sih biar suka belajar matematika. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Bapak dan Ibu bisa menanyakan. Saya kembalikan lagi kepada kepada Ananda Ayu sebagai moderator. Ya, terima kasih kepada presentator kita, Bu Mega, yang sudah menjelaskan materi malam ini. Bagi Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya, silahkan boleh. Saya mau bertanya, boleh? Boleh, Ibu. Nah, sebelumnya, saya termasuk orang yang nggak suka matematika. Walaupun awalnya misalkan suka dan paham, tiba-tiba rumusnya itu langsung lupa aja. Gimana cara menyiasati supaya kita tetap mengingat rumus yang ada di matematika? Bagaimana Bu Mega, jelas pertanyaannya?
Sudah jelas. Gimana ya? Untuk yang saya ketahui ya, untuk tiap orang pasti berbeda-beda cara untuk mengingat rumus-rumusnya gitu. Ada yang misalkan dia punya catatan kecil, berbagai rumus yang ketika itu dia pasti bawa kemana-mana, atau misalkan catatan kecil itu hanya disimpan, tetapi dengan catatan kecil itu dia bisa paham gitu kan. Terus ada juga yang bikin untuk mengingat sesuatunya itu dengan cara dihafalkan gitu kan, dihafalkan gimana sih ini rumusnya. Terus ada juga yang dicoba tiap waktu, jadi ketika kita terbiasa mencoba, dia bisa mengingatnya gitu loh Bu. Nah kalau untuk saya pribadi, sampai saat ini untuk rumus-rumus itu masih yang kadang diingatnya itu harus dengan dicoba dulu, misalkan dengan satu soal gitu, baru oh ini mau pakai rumusnya yang itu gitu. Tapi sebetulnya manusiawi juga kalau misalkan lupa gitu, karena saya sendiri pun terkadang masih suka lupa juga dengan rumusnya gitu Bu. Bagaimana Bu Maya? Oh, kalau misalkan kan suka ada tuh ya, kalau yang suka matematika itu karena yang ngajarnya good looking atau memang enak gitu. Makanya anak-anak itu cepat paham sama matematika. Kalau menurut Bu Mega itu bisa dijadikan salah satu untuk menyukai matematika tidak? Baik, langsung saya jawab ya. Bisa. Karena saya sendiri pun dulunya nih, sebelum seperti sekarang, saya itu suka dulu ke gurunya, bukan karena good looking-nya ya, tapi karena cara mengajarnya. Tapi mungkin ada beberapa siswa yang menyukai gurunya itu karena mungkin pembawaannya atau seperti apa, kurang tahu. Tapi saya dulu waktu SMA, jujur, mulai jatuh cinta sama matematika itu ketika kelas 12. Saya betul-betul suka karena ada salah satu guru yang mengajarnya itu santai, terus pembawaannya tuh mengikuti kita gitu, kayak ngikutin mood kita gitu. Jadi beliau itu bisa jadi memposisikan tuh seperti kita. Jadi kita tuh kayak tetap dalam porsinya guru dan murid, tetapi lebih kayak menyatu aja gitu. Nah, mulai dari situ saya mulai suka gitu. Terus beliau tuh menjelaskannya tuh nggak yang tek 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 gitu, tapi yang kayak berhenti dulu. Jadi kita tuh serap dulu. Oh gitu ya. Nah, nanti baru dilanjutkan lagi gitu. Tapi kan beberapa guru juga ada yang punya caranya masing-masing gitu kan. Seperti itu. Bisa juga Bu gitu. Jadikan salah satu cara untuk menyukai matematika. Seperti kayak Jerome itu kan, itu juga kan bisa dilihat dari karena dia ngajarnya enak, trik-triknya banyak, akhirnya jadi suka kan gitu. Bagaimana Bu Bagaimana Maya? penjelasannya? Sudah? Bu Maya? Bu Mayanya sepertinya sudah keluar. Sudah. Baik, untuk Ibu Bapak. Oh, ini ada itu ya, ada pertanyaan dari Gelar. Mau bertanya Kakak, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Gelar Nur Hamzah ya. Di sini saya mau menanya kepada presenter ya. Gimana sih gitu maksudnya? Apa sih yang membuat atau membuat para siswa tuh agar suka kepada pembelajaran matematika? Karena ya mungkin kita tahu gitu kan, maksudnya saya sendiri nih, saya pribadi gitu, maksudnya berasal dari keluarga yang ibu matematika, kakak saya sendiri matematika, cuman saya pribadi sangat tidak mencintai matematika gitu maksudnya. Nah,
apa sih hal-hal apa saja gitu ya yang harus diterapkan oleh seorang pendidik agar siswa tuh mencintai pembelajaran matematika, karena tahap pertama dalam dunia pendidikan itu kan mencintai pembelajarannya gitu Bu. Jadi apa sih hal pertama itu yang harus diciptakan oleh seorang pendidik untuk meningkatkan rasa cintanya terhadap pembelajaran matematikanya Bu? Terima kasih Bu. Ya, baik Bapak. Pertanyaannya sangat bagus. Saya juga masih belajar ya untuk bagaimana sih caranya. Tapi saya punya cara sendiri ketika saya bertemu dengan anak-anak. Saya tidak langsung bikin anak-anak itu jatuh cinta sama pelajarannya dulu. Tapi saya ingin anak-anak itu nyaman dulu ketika saya masuk ke lingkungan mereka gitu kan. Otomatis kan ketika kita masuk ke kelas, saya berbanding dengan banyak dari siswa gitu kan. Nah, saya itu cuman ingin siswa itu mencintai dulu, kayak yakin dulu nih, saya itu diterima dulu di mereka gitu. Mereka itu nyaman dulu dengan saya. Nah, ketika mereka sudah nyaman, sudah bisa menyampaikan pendapatnya, sudah bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan, aspirasi mereka, nah baru kita lakukan ke sukanya dulu ke matematika. Tapi saya tidak memaksakan langsung kalian harus suka gitu, tek 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 gitu harus suka, enggak. Tapi perlahan dulu. Mana nih yang menonjol dari siswa-siswa yang lainnya? Mana yang lebih suka nih? Misalkan ada beberapa yang menonjol suka. Nah, nanti yang beberapa suka ini akan ngajak temennya. Kayak, jadi disampaikannya tuh, misalkan kalau saya yang menyampaikan, bisa jadi ada beberapa siswa yang canggung atau seperti apa untuk bertanya. Nah, bisa menanyakan ke temennya yang sudah bisa. Jadi mereka bisa kayak tutor sebaya gitu loh. Jadi mereka tuh tidak ada rasa canggung lagi ke gurunya. Nah, mulai dari situ sih saya rasakan anak-anak bisa kayak lebih berbaur juga, terus lebih suka, walaupun memang ada beberapa yang menolak banget gitu, kayak enggak saya nggak suka gitu, tetap nggak suka gitu. Tapi saya coba perlahan, memang tidak instan, tidak langsung mereka tuh langsung jatuh cinta dengan pelajaran matematika, enggak. Cuman kan dari proses itu kita bisa tahu mana yang sudah mencintai banget, mana yang sudah cinta, mana yang sudah mulai mencintai, kayak gitu. Jadi kan bisa kita ketahui gitu kan, seperti apa anak-anak itu. Kalau saya caranya seperti itu gitu, Pak. Bagaimana Pak Gelar? Jelas? Alhamdulillah jelas. Jadi pertamanya mungkin harus dengan kedekatan emosional dulu ya Ibu ya. Jadi Iya, Pak. mendekati lingkungan anak-anak seperti apa. Kita harus terjun berarti langsung ke anak-anaknya agar si anak-anaknya merasa nyaman dengan keberadaan kita ya sebagai guru matematika ya. Betul. Terus apalagi untuk saat ini, anak-anak itu tidak seperti yang dulu ya, maksudnya tuh tidak seperti proses pengajaran yang zaman dulu waktu saya sekolah ya, yang guru itu serius atau apa gitu. Yang saya rasakan pribadi ya, untuk anak-anak saat ini lebih kayak yang ada waktunya mereka tuh ada waktunya saya itu jadi sahabat mereka gitu. Ada waktunya juga saya itu sebagai ibu mereka. Terus ada waktunya juga saya jadi teman mereka gitu. Jadi ketika menyampaikan materinya lebih nyantai, lebih kayak yang mereka tuh, oh saya udah nyaman nih sama ibunya. Walaupun tidak memungkiri bahwa ada pembeda gitu antara kita, antara saya maksudnya tuh, antara saya sebagai ibu mereka dan mereka sebagai anak saya gitu. Tetap saling menghormati, tetap saling menjaga, maksudnya tuh tahu porsinya gitu loh Pak maksudnya. Bagaimana Pak Gelar? Sudah jelas? Alhamdulillah jelas. Bagus sekali. Terima Good job. kasih. Terima kasih Pak. Untuk Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya, boleh sekali ya Bu, Pak. Apalagi untuk saya pribadi gitu yang masih anak sekolah, anak SMA. Ini sangat bermanfaat sekali sih.
Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Dan untuk presensi itu sudah ada ya di chat. Bagi yang belum diisi, bisa langsung diisi sekarang. Matematika, Bu, emang itu ya jarang banget disukai. Pak Gelar mau bertanya lagi? Pak Gelar? Iya, Ibu. Mau dong bertanya nih. Satu lagi aja ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, banyak juga, Pak. Oh, nggak apa-apa. Eh, lebih terperincinya, kalau nih dari ini dulu ya, kalau boleh tahu nih, dari segi apa sih? Maksudnya dari segi mana atau segi apa yang dapat membuat ketertarikan siswa akan matematika itu bisa muncul gitu maksudnya. Ngerti nggak? Iya. Segi apanya? Jika kita lihat kan kalau di pelajaran lainnya mungkin ada segi-segi tertentu ya kan. Oh, saya senang biologi dari pembelajaran yang ininya. Saya senang bahasa Inggris karena ininya. Saya senang ini. Nah, kalau dari matematika biasanya yang paling banyak diminati oleh siswa itu apa sih, Bu? Itu maksudnya. Ya, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Kalau untuk matematika sendiri, yang saya rasakan ketika saya mengajar, mereka itu lebih tertarik ketika mengerjakan soal. Untuk yang suka banget ya, untuk yang suka banget matematika, mereka itu lebih suka pelajaran matematika itu karena kayak ada tantangan tersendiri gitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi ketika mereka menyelesaikan suatu permasalahan itu, tantangannya tuh kalau misalkan belum terselesaikan, mereka tuh kayak penasaran, itu sebenarnya apa sih, sebenarnya hasilnya seperti apa, dicoba terus. Walaupun misalkan harus terus bolak-balik nanya ke bapak dan ibu gurunya, tapi itu tuh kayak kepuasan tersendiri ketika mereka tuh selesai menyelesaikan suatu permasalahan itu. Itu yang saya rasakan ketika bersama anak-anak. Jadi mereka tuh biasanya bolak-balik nih ke depan, menanyakan, Bu ini tuh gimana, Bu ini tuh hasilnya kenapa kayak gini, Bu kayak gini. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu mungkin itu yang bikin menarik dari matematika, tantangannya gitu. Terus rumusnya kan, rumusnya banyak. Mana sih rumus yang sesuai gitu. Jadi mereka tuh kayak belajar teka-teki gitu loh. Kayak ini tuh rumusnya yang mana, walaupun misalkan ketika mengajar materi, contoh soal, materinya itu udah berserta dengan rumus dan lain sebagainya, contoh soal, kemudian penyelesaiannya mereka sudah paham kan dari situ. Tapi kan ketika soal bisa jadi ada yang berubah, misalkan kalau di contoh soal itu negatif, pas di soalnya positif, pasti bertanya lagi kan anak-anak itu, Bu kenapa ini seperti ini, Bu ini kenapa seperti itu, gitu Pak. Jadi tantangannya mungkin yang jadi bikin tertarik untuk suka matematika gitu. Bagaimana Pak Gelar? Jelas? Iya, jelas. Terima kasih atas jawabannya ya kepada Ibu presentator. Iya, terima kasih juga Bapak untuk pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bermanfaat bagi saya, Pak Gelar, dan jawabannya dari presentator kita sangat bermanfaat bagi saya, karena saya mungkin karena masih sekolah lah ya, jadi sangat bermanfaat banget sih untuk siswi sekolah gitu, apalagi yang nggak suka matematika, ini wajib banget sih tahu soal ini gitu. Ibu mau bertanya boleh? Boleh, silahkan. Ibu kan yang aku tahu, Ibu tuh kan
kelas 12-nya itu jurusan IPS ya? Betul, Ibu. Betul. Apa sih yang bisa bikin Ibu tertarik sekali kepada matematika dan sampai memilih matematika sebagai jurusan kuliah yang Ibu mau? Karena terkadang kan anak IPS itu ya suka banget matematika, Ibu. Lebih sukanya kayak cerita-cerita atau gimana gitu kan ya, tentang sejarah atau yang lainnya gitu. Kalau ini unik gitu, Bu. Ibu dari jurusan IPS tiba-tiba menjadi seorang guru matematika yang luar biasa gitu. Itu gimana sih, Bu? Ya amin. Ya amin dulu untuk yang luar biasanya. Semoga semuanya juga luar biasa untuk Bapak dan Ibu guru. Kenapa sebenarnya dari IPS, jurusan IPS itu udah mulai dari kelas 11. Jadi dari kelas 11 itu udah mulai IPS. Kalau sekarang kan dari kelas 10 juga udah masuk jurusan. Kalau zaman dulu waktu Ibu sekolah, kelas 10 itu belum ke jurusan. Jadi udah dijuruskan itu ketika kelas 11. Nah, terus apa sih yang membuat saya suka ke matematika? Dari tadi saya selalu bilang, ada salah satu guru yang membuat saya jatuh cinta banget sama matematika. Nah, itu datangnya di kelas 12. Bukan berarti saya karena memang dia karena beliau rekan kerja saya, bukan, tapi memang beliau adalah ibu saya. Maksudnya itu ibu waktu saya sekolah dulu yang bikin benar-benar saya jatuh cinta gitu. Mau disebutin nggak namanya? Mungkin kita sudah tahu ya, Bu. Iya. Nah, jadi beliau itu ngajarnya tuh nyaman, tenang, menyenangkan gitu. Terus beliau itu menurut saya ngajarnya tuh nggak langsung cepet-cepet gitu, kayak nggak harus paham langsung enggak, tapi kayak yang pelan-pelan. Kalau kata orang Sunda mah ngarenghap dulu lah, maksudnya tuh jangan enggak langsung deg gitu, enggak, tapi kayak yang ayo ini paham nggak? Oh paham. Kalau nggak paham dijelasin lagi. Oh ini paham, jelasin lagi. Nah, kalau ditanya siapa yang saya ambil untuk sekarang ini saya sebagai guru, kayak kiblatnya lah gitu. Saya tuh idola banget ke guru ini gitu. Pingin banget seperti beliau gitu. Ngajarnya seperti beliau. Terus sebenarnya pas kuliah itu bukan kemauan saya untuk masuk ke perguruan tinggi jurusan pendidikan matematika. Ada satu dan lain hal yang bikin saya masuk matematika. Kalau kata anak-anak kampus sekarang tuh salah jurusan sebenarnya. Cuman udah terlanjur basah, ya sudah, dijalani saja. Karena saya juga banyak mendapatkan kayak wejangan gitu dari beberapa orang, dan khususnya orang tua. Apapun yang kita lakukan sekarang bisa jadi kita tidak sukai, tapi kalau kata Allah itu yang terbaik, kita bisa apa, dan ya mungkin rezeki kamu di sini gitu, rezeki kamu sebagai guru matematika gitu. Awalnya memang tidak suka banget, cuman kayak suka karena waktu SMA diajarin sama beliau. Nah, waktu kuliah kembali lagi nggak suka, tapi pas di akhir jatuh cinta lagi karena ada sosok itu. Jadi saya itu kalau belajar itu memang harus ada sosok kayak yang menginspirasinya gitu. Jadi bikin semangat gitu. Jadi bikin yakin, wah saya tuh bisa gitu sebenarnya. Karena yang tadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya, kenapa kita tidak coba dulu untuk hasil akhirnya, masalah benar atau tidak, berhasil atau tidak. Yang penting kita sudah coba, sudah berusaha seperti itu. Jadi jangan takut untuk yang jurusan IPS. Jurusan IPS itu kita buktikan bisa juga. IPA dan IPS itu sama saja, cuman mungkin bedanya di pelajarannya. Untuk masalah masa depan, untuk masalah cita-cita dan keberuntungan itu sama aja IPA dan IPS gitu. Oh ya, terima kasih Bu Mega atas jawabannya, jelas sekali. Inspirasi. Ini ada dari Pagelar ya.
Sama Iya, sama seperti saya, ternyata ya guru matematika yang menginspirasi Ibu. Iya, beliau itu memang inspirasi saya untuk mengajar juga kali ini gitu. Menginspirasi. Semoga beliau juga bisa bertanya. Untuk presensi, saya ingatkan kembali sudah di chat ya, sudah dikirim ulang untuk yang baru hadir. Ibu Pak Guru, ada yang mau bertanya lagi soal tips belajar suka matematika? Ibu mau bertanya? Boleh. Oh, Pak Gelar, mau bertanya lagi, Pak Gelar, silahkan. Ibu moderator, itu ada yang di chat. Dari Bu Rani, Assalamualaikum, terima kasih ya. Menurut Ibu, tolong sebutkan 3 kata yang tepat untuk matematika. 3 kata untuk matematika. 3 kata untuk matematika ya? Betul, Bu moderator? Ya, 3 kata untuk matematika. Yang pertama adalah cinta. Yang kedua adalah apa ya? Yang pertama itu cinta. Kenapa cinta? Menurut saya cinta itu sebenarnya sudah mewakili semuanya. Yang pertama cinta, yang kedua inspirasi, yang ketiga adalah teka-teki. Ayu,